Rohan Bhatnagar pemuda buta yang cerdas dan terpelajar. Meskipun dalam kondisi buta, Rohan memiliki beberapa keahlian dan keterampilan untuk melengkapi kehidupannya yang gelap. Mulai dari memasak, menghafal jalan, menari dan beberapa hal lainnya. Ia diperkenalkan pada seorang gadis oleh temannya, Supriya, nama gadis itu. Kau tidak menyukai diriku. Cantik, Maksudmu, lemah lembut dan menarik. harus mengatakan Sayang ia adalah satu gadis kebohongan? buta. Merasa dalam satu kondisi yang sama, Rohan dan Supriya saling mencintai. Mereka menjalin cinta dalam kegelapan yang orang lain tidak mungkin merasakannya. Rohan mengajarkan beberapa hal pada Supriya yang pada akhirnya gadis itu menyetujui ketika Rohan melamarnya. Kau ingat? Pesta pernikahan Tidak. Rohan dan Supriya berlangsung sederhana. Hanya teman dan tetangga Bagaimana yang aku bisa datang tahu kalau kau memberi tidak selamat. mengatakannya? Siapa? bicara Dalam padanya, perjalanan lalu ku tepat. pernikahan ini, mereka berharap akan mengisi dengan banyak kebahagiaan dan senyuman. Apa kabar? Tapi, itu semua harus kandas ketika Pak Amit Amit, Selar kau- masuk dalam kehidupan Rohan dan Selar. Supriya. Sejak Rohan bertemu denganmu, dia selalu saja. Kaukah itu? Ada apa, Rohan? Aku merasa takut. Ayo. Amit tidak usah adik takut, politisi Su. Madafrau Aku kenal Selar, yang suka Jangan main petak berfoya-foya, umpet, Amit. pergi ke klub Sebaiknya dan kau bicara bermain sekarang. wanita. Merasa memang luar memiliki biasa, keluarga berderajat tinggi, Amit Bagaimana menjadi kau bisa lupa tahu ini aku? daratan. Ia Hidupmu merayu itu gadis sangat di kompleks berbahaya. kampung di mana Rohan dan Supriya tinggal, tapi ia tertarik menggoda Supriya. Semakin hari nafsu bejat Amit semakin besar pada Supriya. Ia membayangkan hal-hal yang indah bersama wanita buta itu. Pada suatu malam Amit dan Wasim menghadang Rohan dan Supriya. Rohan melindungi istrinya dari ancaman orang yang tak terlihat olehnya. Kali ini, mereka lolos dari permainan Amit. Nafsu bejat Amit semakin menjadi-jadi. Ia dan Wasim berani masuk ke rumah Supriya ketika Jawab aku, Rohan Su. pergi bekerja sebagai daber di sebuah Su? studio film. Su! Amit dan Wasim memperkosa Supriya dengan Su, kau semena-mena. kenapa, Wanita Kau baik malang saja? itu tak bisa berteriak karena mulut yang tersumpal dan tak bisa bergerak sebab kaki tangan terikat. Setiba di rumah, Rohan menemukan Supriya dalam keadaan terlentang tak berdaya di atas kasur. Meskipun buta, Rohan Apa kau paham ingin? dengan kondisi dalam Kau ingin mendapatkan kamarnya uang bahwa cepat dengan istrinya menggunakan telah istrimu. diperkosa seseorang. Kalau kau bukan Rohan polisi, dan sudah Supriya kupatahkan melaporkan rahangmu itu. peristiwa ini pada Ini polisi. semua omong kosong. Pihak Aku kepolisian tidak percaya hanya laporan ini. menampung permasalahan mereka. Semakin hari semakin tak jelas, seakan-akan pihak polisi menutupi sang pelaku. Berbagai alasan yang dilontarkan kepolisian ingin menghilangkan jejak pemerkosa. Merasa putus Rohan, asa, Supriya menyadari makan malam bahwa sudah siap. kehidupannya yang Kau gelap makanlah. semakin gelap. Ia merasa pernikahannya Aku akan tidak terasa lapar. hambar setelah hari naas Kau itu. saja yang makan. Supriya meminta diri untuk meninggalkan Rohan dan kembali pada LSM yang sebelumnya menjadi kegiatan Supriya setiap hari. Namun, Rohan hanya terdiam dan termenung tanpa jawaban. Rohan berharap untuk segera move on dari polemik ini. Ia akan menerima ketidakadilan ini dengan hati lapang, meskipun masih sulit dilakukan. Ketenangan Rohan yang Aku ingin harus segera meninggalkanmu, melupakan Supriya. masalah ini tak begitu mulus. Siang hari ia menemukan istrinya gantung diri. Rohan merasa bersalah dengan sikap yang diambil Supriya untuk mengakhiri hidupnya. Sekarang aku Semakin harus dalam kepedihan hati Rohan sedalam Demi jurang semua. di dasar Apa lautan. maksudmu harus bertindak? Merasa balas tak dendam? rela dengan peristiwa ini Rohan kembali ke kepolisian. Ia melaporkan bahwa istrinya dibunuh bukan bunuh diri. Sekali lagi pihak polisi hanya menampung berita acara laporan kematian Supriya. Tak berhenti perjuangan Rohan, ia menemui Inspektur Chaubey. Namun, Inspektur Chaubey selalu berkelit dengan kasus ini. Rohan merasakan beban mental Supriya begitu dalam. Ia berjanji tidak akan mengarungkan jasad Abu Supriya sebelum kedua pemerkosa itu mati. Esok adalah hari pembalasan bagi Amit dan Wasim. Rohan mengandalkan keahliannya sebagai duber untuk memperdaya Wasim. Setelah semua telah dipelajari Rohan, ia menelpon Wasim dengan suara Amit. Dalam telepon tersebut Amit menyuruh temannya datang ke klubnya setelah jam tutup. Sesampai di sana, Wasim menemukan sosok yang ternyata bukan Amit tetapi Rohan. Dia adalah Merasa dijebak Wasim melawan yang sebenarnya hal itu sudah dipersiapkan. Jika Rohan bisa melihat dalam keadaan gelap tapi Wasim tidak. Rohan menggunakan keripik untuk mengetahui langkah Wasim. Rohan memukulnya bertubi-tubi hingga Wasim lemah dan lemas.
kemudian Rohan mengakhiri hidup Wasim dengan menggantung tubuhnya. Selesai dengan Wasim, Rohan memperdaya Amit seperti ia memperdaya Wasim. Amit datang di sebuah gudang minyak gas. Kemudian Rohan menguncinya dari dalam dan keduanya terlibat perkelahian yang hebat. Karena Amit lebih kuat dan sempurna secara fisik, Rohan kalah dan jatuh berkali-kali, hingga akhirnya Rohan terkapar. Amit merasa menjadi juara, ia memberi kesempatan Rohan untuk bangkit dan Amit melepas sepatu supaya tak terdengar suara langkahnya. Namun, justru ini yang membuat Amit roboh. Bau kaos kakinya tercium Rohan dan memudahkan Rohan menghantam Amit seketika. Kini, Amitlah yang kalah. Ia terikat kaki dan tangannya. Rohan membuat adegan yang sama pada Amit ketika memperkosa istrinya. Tapi ending kematian Amit lebih tragis. Rohan membocorkan semua drum minyak dan meletakkan sebuah api yang di belakang pintu. Siapapun yang membukanya maka habislah tempat itu. Madavan datang dan berusaha membuka pintu itu, kemudian terbakarlah seluruh isinya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan kisah cinta pasangan tunanetra yang setia itu. Semoga kisah ini memberi pelajaran bahwa tak guna dua mata bila tiada melihat.